Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin ikhwanillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada malam hari yang berbahagia ini. Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita masih pada hadis yang ke-19, yaitu wasiat Nabi alaihi wassalam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Terakhir kita menjelaskan tentang ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berkaitan dengan jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Di mana yang dimaksud dengan menjaga Allah di sini, yaitu kita menjaga apa yang menjadi syariat-syariat Allah, dengan kita menjalankan segala perintahnya, disertai dengan kita meninggalkan segala larangannya. Jadi bukan kita menjaga Allah yang dimaksud kita sebagai penjaga, tidak, karena Allah yang menjaga kita. Kita tidak bisa menjaga Allah, tapi Allah yang menjaga kita. Namun yang dimaksud dengan menjaga Allah dalam hadis ini, yaitu kita menjaga apa yang menjadi syariat-syariat Allah, batasan-batasan Allah. Apa yang menjadi larangannya kita tinggalkan, apa yang menjadi perintahnya kita kerjakan. Ini yang dimaksud dengan menjaga Allah. Nah, pada hakikatnya menjaga ini dilakukan oleh Allah, bukan makhluk yang menjaga sang khaliq, tetapi al-khaliq yang menjaga makhluk. Kemudian dikatakan di sini ucapan yang kedua, Nabi SAW mengatakan, "Infadillah atajidhu tujahak." Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Atau dalam reaksi yang lain, "Infadillah atajidhu amamak." Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Jadi dengan seorang menjaga batasan-batasan Allah, apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan larangan Allah dia jaga,
maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Nah, kata di sini, idza hafidallah bil isti'anati fa innal insana idza ista'ana billah azza wa jalla wa tawakkala alaihi kana Allahu hasbuhu. Maka cukup Allah itu sebagai tempat dia untuk bergantung. Jadi kalau kita mengenal Allah, kita akan hanya bergantung kepada Allah. Man kana a'rafu billah kana ahwaj minhu. Orang yang mengenal Allah, dia adalah orang yang paling butuh kepada Allah. Wa man kana ahwaju min Allah atau ahwaju min Allah kana aqrabu minhu akthar. Dan barang siapa yang sudah butuh kepada Allah, akan pasti dia adalah orang yang paling banyak meminta. Kenapa kita jarang meminta sama Allah? Karena kita tidak mengenal Allah. Karena kita tidak merasa butuh. Kalau orang yang butuh sama Allah, dia pasti akan meminta. Kayak seorang yang berkata bahwa orang kepada diri, dia butuh kepada diri. Maka dia akan sering meminta bantuan kepada diri, kepada atasan, kepada manusia. Padahal dalam hukum seperti itu, meminta kepada manusia itu bentuk kehinaan. Sampai menggantungkan diri, tidak boleh. Namun menggantungkan diri kepada Allah, meminta kepada Allah, itulah kemuliaan. Maka jangan kita menghinakan diri kita di hadapan manusia. Tapi hinakan diri kita di hadapan Allah. Sehingga disebutkan oleh para ulama, min kamalil ubudiyah, di antara kesempurnaan peribadatan itu ketika seorang menghambakan diri, meminta, merendahkan dirinya semata-mata hanya di hadapan Allah. Itu di antara kesempurnaan al-ubudiyah, kesempurnaan peribadatan kepada Allah. Kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Bayangkan kita 5 kali minimal sholat sehari semalam. Berapa kali kita meletakkan kening kita? 1 rakaat 2 kali sujud. Ada 34 kali kita meletakkan kening kita di hadapan Allah. Itu menunjukkan kita butuh sama Allah. Kenapa kita tidak memanfaatkan momen tersebut untuk meminta sama Allah? Minta. Jangan pernah bosan. Hari ini belum dikabulkan, besok lagi. Besok belum dikabulkan, terus minta sama Allah. Jangan pernah bosan. Artinya semakin sering kita mengulangi apa yang kita sebutkan atau yang kita minta tersebut, itu sebagai tanda bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Allah dalam perkara tersebut. Kayak ada orang yang sering datang ke rumah kita gitu kan. Datang tiap hari minta. Berarti dia butuh. Bedanya manusia sama Allah, kalau manusia itu didatangi terus menerus, ada rasa jenuh. Ada rasa bosan dalam dirinya. Kok dia terus yang datang? Tetapi Allah beda. Semakin sering kita datang meminta, semakin Allah cinta kepada kita. Itu tandanya kita semakin butuh kepada Allah. Maka terus minta sama Allah. Ya, terus mohon. Cepat atau lambat pasti Allah akan memberikan pertolongan itu kepada kita. Terkadang kita tidak sadar apa yang kita minta itu sudah diberikan. Dan yang diberikan oleh Allah terkadang yang lebih baik dari apa yang kita minta. Pilihan Allah itu terbaik. Itu kunci yang antum harus pegang. Pilihan Allah itu terbaik. Antum minta A dikasihnya B. Antum diminta ini ternyata antum dikasih yang ini. Lebih baik. Dan semua itu pasti ada hikmahnya. Ya. Selalu ada hikmahnya. Alhamdulillah. Itu yang kita rasakan. Ya, saya merasakan demikian. Kehidupan di dalam kehidupan ini kalau kita benar-benar berharap kepada Allah Ta'ala, Allah berikan kepada kita sesuatu yang lebih baik. Indah. Ya, indah sekali kehidupan ini. Ketika seorang benar-benar hanya menyandarkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Taib. Kita lanjutkan. Kemudian kalimat berikutnya. Di antara wasiat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, Nabi mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, mintalah sama Allah. Apa maksudnya?
idza sa'alta hajatan fala tas'alu illallah. Kalau engkau meminta hajat, minta sama Allah. Wala tas'alul makhluqa syai'an. Wa idza qaddira annaka sa'altal makhluk ma yuqaddiru alaihi fa'lam annahu sababu min asbabi wa annal musabbabu Allah. Kalaupun ketika engkau meminta kepada manusia ternyata engkau dikasih, bukan mereka yang ngasih sama kita, tapi Allah melalui perantara mereka. Allah yang berikan sama kita melalui perantara mereka. Maka sering saya bilang, kalau antum dijadikan perantara untuk membantu orang lain, antum harus bersyukur. Berarti Allah sedang menjadikan kita sebagai miftah min mafatihil khair. Kunci di antara kunci-kunci kebaikan. Karena manusia itu ada dua. Ada dia itu kunci di antara kunci kebaikan. Ada itu manusia menjadi kunci di antara kunci keburukan. Kalau kita menjadi sarana untuk menyampaikan kebaikan kepada orang, itu bagus. Bersyukur sama Allah. Allah memilih kita. Karena tidak semua orang dipilih untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Dzalika fadlullahi yu'ti may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena tidak semua orang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Allah hanya memilih orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang hatinya tulus, orang-orang yang hatinya senantiasa bertawajuh kepada Allah, selalu mengharapkan balasan di sisi Allah. Dia tidak mengharapkan balasan manusia. Makanya kan kata Allah dalam surat Al-Insan itu apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami beri makan sama ente itu. Kami tidak butuh matur suwun. Yang kami butuhkan itu balasan dari Allah. Orang mau berterima kasih sama kita itu terserah dia. Itu bukan urusan kita. Urusan kita berbuat baik, sudah tutup pintu. Tidak perlu menunggu mereka berterima kasih sama kita. Tapi yang ada kan kebanyakan orang itu, dasar orang gak tahu terima kasih. Sudah dikasih begini-begini. Berarti selama ini kita beramal bukan karena Allah. Tapi ingin mendapatkan terima kasih dari orang. Terus apa manfaatnya? Kan gak ada manfaatnya. Sementara Allah tegur kita dalam ayat itu. Gak boleh nunggu. Bila perlu jangan biarkan orang itu berterima kasih sama kita. Mengucapkan itu. Karena itu termasuk perkara yang bisa merusak keikhlasan kita. Kadang-kadang kita menunggu hal tersebut. Akhirnya ketika orang itu tidak terima kasih sama kita, kita menganggap kebaikan yang kita lakukan kepada dia sia-sia. Ternyata sia-sia kebaikan yang saya lakukan selama ini. Udah, saya tidak mau melakukan kebaikan lagi kepada dia. Oh salah. Justru di sini kita yang salah. Karena kita menunggu orang itu berterima kasih sama kita. Kalau orang punya adab, punya etika, dia akan berterima kasih kepada orang yang berbuat baik sama dia. Tetapi kita yang berbuat baik jangan menunggu. Ya. Apalagi sekarang ini musim haji ya. Biasanya kan musim haji orang pulang haji itu bawa zam-zam, bawa oleh-oleh itu kan. Ya, kita berharap nanti kalau mereka pulang kita dikasihkan hal-hal yang demikian. Lalu kita berbuat baik sama dia. Ketika dia pulang nyatanya dia tidak memanggil kita, dia tidak memberikan oleh-oleh kepada kita. Lalu kita menyebut kebaikan yang kita lakukan kepada dia. Oh, dia berangkat haji saya yang ngurus saya begini segala macam. La wallah. Ya. Tidak demikian. Syekh Utsman Muhammad Khamis. Kemarin pas waktu di daurah itu. Antum kalau nonton live streamingnya itu kalau enggak mungkin kalau pakai bahasa Arab tidak ada terjemahannya ya. Saya kasih untuk oleh-oleh. Salah satu materi yang beliau sampaikan itu yaitu bab yang berkaitan dengan at-tamayyuz. Apa sih tamayyuz itu? Seorang itu dia harus memiliki sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Apalagi orang yang sudah ngaji. Ya. Kalau antum sudah ngaji, lalu antum berbuat baik sama orang, menunggu orang itu berterima kasih sama antum. Apa bedanya sama orang yang gak pernah ngaji? Terus mana perbedaan antum dengan mereka?
Berarti antum tidak tamayus dalam masalah ini. Antum tidak ada bedanya sama yang lain. Paham nggak maksud saya? Kalau orang yang nggak ngaji, dia berbuat baik sama orang, lalu menunggu orang berterima kasih sama dia, tidak masalah. Dia tidak ngaji kok. Dia tidak ngerti bahwasanya perkara tersebut dilarang dalam agama. Tapi kalau orang yang sudah ngaji, berbuat baik, lalu nunggu orang berterima kasih kepada kita atas kebaikan yang kita lakukan kepada dia. Padahal kita sudah tahu hukumnya nggak boleh berharap terima kasih dari orang lain. Tapi justru kita melakukan hal itu. Mana tamayuz kita? Berarti kita tidak ada bedanya sama mereka. Berarti dalam bab ini kita belum punya ilmu yang bermanfaat. Berarti selama ini kita ngaji hanya sekedar stor badan. Pindah duduk. Pindah duduk kita. Ya. Lelah antum, waktu antum, capeknya antum datang ke sini, sia-sia dong. Gak ada manfaatnya. Karena tidak menjadikan kita tamayus. Ini beliau sampaikan di hadapan para dai. Syekh Utsman Khamis. Beliau sampaikan di hadapan para dai. Beliau mengingatkan kepada kita para dai. Dan ini kita sampaikan kepada antum. Bedanya kita sama mereka. Tidak ada bedanya. Terus apa manfaatnya kita ngaji? Kalau kata Ustaz Mubarak ya, Hasan jual roti Maryam. Ya, itu jual roti Maryam dapat fulus. Tamayuz, kita harus tamayuz, ikhwan. Harus menjadi pribadi yang berbeda. Apalagi kita statusnya sebagai seorang thalibul ilm, penuntut ilmu. Harus berbeda dengan yang lainnya. Tidak boleh sama. Ya. Dari sekian rentetan yang beliau sampaikan itu, benar banyak terjadi di tengah kita. Tidak ada tamayusnya kita sama sekali. Contoh hal yang beliau sampaikan di antara bentuk tamayus, perbedaan yang harus mencolok dalam diri orang-orang yang sudah ngaji, orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah. Apa itu? Ketika bertemu dengan saudaranya, dia mengucapkan salam. Buktinya kita banyak ketemu tapi tidak salam. Kalau orang awam, dia ketemu sama temannya, dia tidak salam, biasa. Tapi ini antum sudah ngaji, nggak salam ketemu saudara antum. Apa bedanya? Kan gitu. Baik. Ayo Iwan, kita kembali mengevaluasi diri kita. Sudah berapa lama kita? Bayangkan ini kitab nih, sudah setengah tuh untuk belajar itu. Tinggal setengah. Ini sudah banyak ilmunya. Pertanyaannya, apakah ilmu yang sebanyak ini sudah menjadikan kita tamayus atau belum? Itu yang perlu kita tanyakan. Baik, kita lanjut. Kalaupun manusia itu membantu kita, maka ketahuilah, dia hanya sebab, dia hanya wasilah. Tetapi semata-mata yang memberikan bantuan tersebut siapa? Allah. Allah yang menurunkan pertolongan tersebut kepada kita. Bukan karena manusia itu sendiri, bukan. Hukum asalnya manusia sendiri itu tidak bisa dia melakukan kebaikan. Kecuali semua itu butuh pertolongan dari Allah. Maka itu yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam doanya. Apa kata Nabi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku. Aku minta pertolongan kepadamu. Dalam masalah apa? Ala dzikrika, yang pertama berzikir kepadamu. Coba lihat berapa banyak waktu yang kita buang, kita lalai dari berzikir kepada Allah. Wa kam min waqtin yafutu minna. Sudah berapa banyak waktu yang terbuang dari kita dari berzikir kepada Allah.
Kenapa hal itu bisa terjadi? Dunal isti'anah minallah. Allah tidak membantu kita. Karena kita terlalu pede dengan kemampuan kita. Tenang Ustaz. Sudah jadi kebiasaan saya. Sudah jadi makanan sehari-hari saya. Yang jadi makanan sehari-hari saja bisa luput tidak berzikir kepada Allah. Maka Nabi mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika. Nabi yang ngomong gitu. Manusia yang paling mulia. Minta kepada Allah pertolongan agar Allah membantu supaya berzikir. Kita gimana? Keimanan kita nggak bisa disandingkan dengan Nabi SAW. Kalau manusia yang paling mulia aja minta kepada Allah pertolongan untuk selalu dibantu supaya bisa berzikir kepada Allah, bagaimana dengan kita? Wa syukrika wa husni ibadati, dan selalu bersyukur serta memperbaiki segala ibadahku. Tuh, 3 yang diminta sama Nabi. Dan semua hal ini kategorinya ibadah. Berzikir, bersyukur, memperbaiki ibadah. Semua itu kategori ibadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita sering mengucapkan doa ini tapi tidak terrealisasi dalam diri kita? Kurang menjiwai, kurang memahami. Itu yang disebut dengan istilah mujarradul lafadz. Sekedar ngucap tapi nggak paham. Makanya kita jangan sampai seperti kamatsalil himar yahmilu asfaro, seperti keledai yang sedang membawa apa? Kitab di punggungnya, nggak ngerti apa yang dia bawa. Sementara yang dibawa di punggungnya ilmu. Jangan seperti itu kita. Kita harus tahu apa yang kita ucapkan, harus ngerti apa yang kita keluarkan dari lisan kita, dan kita harus menjiwai apa sih yang diinginkan dari ucapan ini. Bukan sekedar ngomong, bukan sekedar ngucapin. Kamatsalil himar yahmilu asfar. Bayangkan perumpamaannya seperti keledai yang membawa kitab. Tidak memahami apa yang dia bawa. Itu penting. Jadi kalau meminta hajat, mintalah kepada Allah. Kalau kita memiliki hajat apapun, selalu libatkan Allah dalam diri kita. Ya. Terkadang ya, seorang atau IO berpengalaman saja. IO kah, WO kah itu ya. Apa WO itu? Ya. Kita kira menang WO gitu ya. Entah dia IO kah, entah dia WO yang sudah berpengalaman bertahun-tahun. Kira-kira dengan pengalamannya itu dia pasti salah atau tidak? Pasti. Ada kesalahan. Ada kesalahan. Karena mungkin bisa jadi tidak melibatkan Allah dalam setiap urusannya. Libatkan Allah, ikhwan. Kita ini lemah. Hamba yang tidak berdaya. Ya, selalu libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Antum mau ngapain? Libatkan Allah. Ya, jangan pernah tidak melibatkan Allah Ta'ala. Dalam hal sekecil apapun, libatkan Allah Ta'ala. Bahkan sampai sandal putus saja harus libatkan Allah Ta'ala. Apalagi perkara yang besar. Ya. Apalagi kita berbicara perkara yang besar. Libatkan Allah Ta'ala. Baik. Kemudian kalimat berikutnya, Nabi SAW mengatakan wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Apa maksudnya? Fa idza aradtal auna wa talabtal auna min ahadin fala tatlubul auna illa minallahi azza wajal. Kalau engkau memohon pertolongan, selalu diawali itu mohon pertolongan kepada Allah dalam segala hal apapun itu. Entah itu pertolongan dari musuh kita, dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, atau mungkin dari hal-hal yang akan memudaratkan kita, mohon pertolongan kepada Allah. Atau mungkin sedang punya masalah, sebelum datang ke manusia, datang dulu kepada Allah.
Sauban ketika menceritakan Nabi SAW, apa kata Sauban? Kana Rasul alaihi salatu wassalam, idza hazamahu amrun shalla. Kalau beliau itu punya masalah, ada hal yang menjadikan beliau itu risau, gelisah, atau ada perkara-perkara yang menjadikan beliau itu merasa kayak gimana gitu. Yang beliau lakukan pertama kali adalah minta pertolongan kepada Allah. Beliau sholat, beliau angkat kedua tangannya. Beliau memohon kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah. Beda sama kita manusia ini. Punya masalah yang ditelepon temannya dulu. Assalamualaikum. Ya, nang di. Ya, mau curhat nih. Mau konsultasi. Nah, tempat antum minta tolong juga dia punya masalah. Iya. Ya, punya masalah. Makanya yang berhak untuk memegang slogan ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah itu Allah. Iya. Antum justru buat masalah namanya itu. Iya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya, masalah sing siji hilang, sing lebih berat datang. Allah tempatnya. Allah ketika menyelesaikan masalah itu ringan, gampang, mudah. Terkadang di luar nalar manusia. Menurut kita ini perkara yang mustahil. Tapi bagi Allah Ta'ala, aduh ikhwan, mudah. Fa'idha aroda syai'an ayyakulalahu. Bukankah antum ini alumni Yasin dulu dah? Hah? Kok antum tidak imani ayat itu tuh loh? Wong kita dulu alumni Yasin, betul gak? Coba berapa kali antum baca ayat itu coba. Fa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kenapa setelah ngaji kok kita lebih meyakini ayat yang kita baca itu? Allah itu kalau sudah berkehendak tinggal bilang jadi-jadilah. Baru mudah bagi Allah Ta'ala. Ustaz saya punya ribuan masalah. Mau ribuan mau jutaan. Allah itu gampang. Cetek bagi Allah Ta'ala. Mudah. Mudah bagi Allah. Ada orang pernah cerita sama saya. Jadi dia itu pernah ditipu sama rekan bisnisnya. Sehingga dia harus menanggung kerugian sebanyak 10 miliar. 10 miliar. Akhirnya saking bingungnya dia berhenti di satu masjid. Subhanallah. Ketika dia berhenti itu dia ikut pengajian. Kajian salaf. Ternyata bab yang waktu itu dibahas itu pas dengan apa yang dia hadapi sekarang. Bab tawakal sama Allah. Dia dengar. Selesai kajian dia bertanya sama ustadznya. Secara pribadi, Ustaz, saya punya masalah begini. Tahu apa jawaban ustadznya? Ya, subhanallah. Antum kok ragu? Allah itu kaya. Tinggal datang aja sama Allah. Cuma ngomong gitu. Ya. Cuma ngomong begitu. Apa yang terjadi? Ya. 10 miliar itu gak ada apa-apanya. Bahkan dia sekarang itu dibalik kondisinya sama Allah. Menjadi orang yang memiliki harta yang lapang. Di Surabaya tempatnya. Karena dia datang benar tempatnya datang itu. Minta tolong sama Allah Ta'ala. Dia berserah diri sama Allah. Bukan kepada manusia. Makanya kenapa kita terkadang dihinakan sama Allah Ta'ala. Karena kita terlalu bersandar kepada manusia. Telepon ini, telepon sohib ini, gini segala macam. Akhirnya apa? Allah tidak memberikan jalan. Allah tidak memberikan jalan sama kita. Antum kalau ingin tahu sohib yang benar-benar sohib itu bukan dikala antum bahagia, tapi dikala antum terdapat musibah. Paling tidak mungkin dia tidak bisa membantu kita dari sisi
apa yang kita hadapi sekarang. Namun keberadaan dia mendoakan kita dan memberikan nasihat kepada kita itu sudah cukup membantu kita untuk menenangkan hati kita. Apalagi kalau dia bisa mengarahkan kita untuk selalu kembali kepada Allah. Kalau antum punya sohib seperti ini, antum pegang. Ini orang baik. Ini mahal orang seperti ini. Gak semua orang bisa seperti ini. Antum punya sohib sudah, antum pegang. Antum kumpul sama dia. Karena orang ini menginginkan kebaikan kepada kita. Bukan malah dimusuhi. Pegang orang ini. Dia orang baik. Taib. Kenapa kita harus meminta pertolongan kepada Allah? Li'annahu huwallazi biyadihi malakutis samawati wal ard. Karena di tangan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wa huwa yu'inuka idza syaa wa idza akhlasta al-isti'ana billah wa tawakkal alaihi a'anak. Kalau engkau sudah benar-benar mengikhlaskan, memurnikan, berserah diri hanya kepada Allah, Allah bantu engkau. Allah bantu. Allah berikan kemudahan kepadamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi kepada kita. Tidak cukup sampai di situ. Allah mengatakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Allah lanjutkan ucapannya. Allah berjanji sama kita, ikhwan. Makanya man di situ dalam ilmu bahasa Arab itu disebut dengan man syartiyah namanya. Man syartiyah itu apa sih artinya? Allah sedang berjanji sama kita dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ada di antara janji Allah yang diingkari kepada kita. Kalau menurut kita Allah mengingkari janjinya itu karena kita tidak berserah diri sama Allah. Bukan Allah tidak menepati janjinya, karena kita tidak berserah diri sama Allah. Datang sama Allah, Tuhan. Datang kepada Allah. Ya, kita punya Rob yang luar biasa. Yang memiliki segalanya. Antum datang sama Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala. Ingat ucapan tadi. Man kana a'rafu billah, kana akhwaju minhu. Yang dia itu paling mengenal Allah, dia akan yang paling butuh sama Allah Ta'ala. Sehingga sebaliknya, ketika kita tidak mengenal Allah, kita tidak akan semakin butuh kepada Allah. Dan itu yang terjadi dalam diri kita. Kenapa kita tidak datang sama Allah? Karena kita tidak mengenal Allah. Bangun hubungan baik dengan Allah juga. Bangun hubungan baik. Ibadah wajib, ibadah sunnahnya. Bangun hubungan baik. Cepat atau lambat, kemudahan itu akan diberikan sama Allah. Tidak usah khawatir. Cepat atau lambat. Selalu hinakan diri kita di hadapan Allah. At-tadallul. Hinakan diri kita di hadapan Allah. Jangan hinakan diri kita di hadapan manusia. Bukan tidak boleh minta tolong sama manusia, itu boleh. Tetapi berharap agar mereka membantu kita itu tidak boleh. Antum boleh misalkan, afwan akhi boleh minta tolong. Ya, antum sudah cuma ngomong gitu aja. Tapi berharap supaya dia membantu antum itu yang jangan. Karena bisa jadi ketika antum meminta pertolongan sama teman antum, Allah tidak memberikan pertolongan melalui dia. Tapi ada orang lain yang memberikan pertolongan itu sama kita. Ya. Pasti ada. Intinya jangan pernah menghinakan diri di hadapan manusia. Jangan pernah. Ya. Minta pertolongan sama Allah. Keluh kesah itu hanya sama Allah. Taib. Wa idza sta'anta bi makhluqin fima yaqdiru alaihi fa'taqada annahu sababun wa anna Allahu alladhi sakhkhara lahu lak. Dan apabila engkau meminta pertolongan kepada makhluk, ya, yang dia itu memang mampu untuk melakukannya, tetapi engkau hanya mengimani dia itu hanya sebagai sebab Allah menurunkan pertolongan itu melalui dirinya, ya, maka pada hakikatnya Allah lah yang menjadikan dia itu untuk membantu kita. Jadi Allah yang menggerakkan hatinya untuk membantu kita. Tetapi kita tidak boleh meyakini bahwasanya pertolongan itu memang dari diri dia. Tidak, dia hanya sebab pertolongan Allah Ta'ala datang kepada kita. Dia hanya perantara.
Allah menurunkan pertolongannya melalui dia saja. Kayak contoh kesembuhan itu. Antum tidak boleh meyakini kesembuhan itu dari dokter. Tetapi kesembuhan itu Allah turunkan melalui sebab seorang dokter. Dokter itu hanya wasilah. Pembuktinya dia sakit, dia cari dokter lain untuk menyembuhkan dirinya kok. Benar atau tidak? Gak ada ceritanya dokter misalkan ternyata dokter dia periksa ke dokter yang lain. Oh dia harus dibedah, dok antum harus dibedah dok. Tidak ada cerita dia bedah sendiri gitu. Dia jadi dokter untuk bedah dirinya. Ya. Nah kalau dirinya sendiri saja tidak bisa disembuhkan, berarti kesembuhan selama ini itu bukan dia, tetapi Allah. Allah yang menyembuhkan, bukan dia. Sama ada orang membantu kita. Bukan dia yang membantu kita, tetapi Allah Ta'ala melalui dirinya menurunkan pertolongannya kepada kita. Andai kata nggak ada dia, ada orang lain yang akan membantu kita kok. Itu yang perlu kita yakini. Itu yang perlu kita yakini. Yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Sehingga poinnya, tidak apa-apa untuk minta tolong kepada orang lain selagi dia mampu untuk melakukan apa yang kita mintai kepada mereka pertolongan itu. Tetapi jangan meyakini merekalah yang memberikan pertolongan itu. Mereka hanya sebagai apa? Sebab. Hanya sebagai sebab. Sudah gitu aja. Hanya sebagai sebab. Ya. Kayak antum misalkan ya minta tolong teman antum. Antum mau kerja di satu perusahaan. Teman antum misalkan di situ jadi bagian penerimaannya. Antum diterima. Antum tidak boleh yakini karena teman antum yang menerima. Bukan. Kalau memang itu rezeki antum. Meskipun itu dia bukan teman antum yang menjadi bagian penerimaannya. Dia pasti akan diterima. Antum pasti akan diterima di situ. Karena memang sudah di situ rezekinya. Memang di situ rezekinya. Maka kita pun ketika dalam posisi demikian tidak boleh kita menganggap diri kita oh karena saya. Bukan, itu bukan karena kita. Tetapi itu adalah pertolongan Allah melalui diri kita kepada orang lain. Gitu aja. Ya. Karena ada tuh yang demikian. Oh ini gara-gara saya. Iya kita yang masukin dia orang gitu kan. Allah yang masukin. Hanya melalui perantara kita. Andai kata bukan kita di situ juga. Pasti Allah akan memasukkan dia ke tempat itu untuk bekerja. Baik, ada dulu.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ma'adzalik, oleh karena itu la yajuzu laka idza a'anaka Allahu ala yadi ahadin an tansal musabbabahu wallahu azza wa jalla. Maka apabila Allah menolongmu melalui perantara orang, jangan pernah lupa yang menjadi penolong itu adalah Allah. Manusia hanya sebagai perantara. Dia hanya sebagai perantara. Tapi Allah yang menolong kita. Ya. Allah yang menolong kita. Baik. Saya lanjutkan sedikit. Al-kalimatul khamis. Kemudian ucapan Nabi SAW berikutnya. Nabi SAW mengatakan, wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, kalau sekiranya umat ini berkumpul untuk memberikan satu manfaat kepadamu, kalau memang Allah tidak menakdirkan manfaat itu untuk engkau dapatkan, maka niscaya engkau tidak akan bisa mendapatkannya. Ya. Apa maksudnya ucapan ini? Al-ummatu kulluha, yaitu seluruh umat, min awaliha ila akhiriha, baik dari manusia yang pertama sampai manusia terakhir. Artinya ketika mereka seluruh manusia itu berkumpul nih, ingin memberikan satu manfaat sama kita, memberikan satu kebaikan. Tapi kalau kebaikan itu tidak pernah Allah takdirkan untuk kita dapat, tidak akan bisa. Ya. Tidak akan bisa. Wa ala hada, maka berdasarkan hal ini, fa inna naf'al khalqi alladhi ya'ti lil insan fahuwa minallahi fil haqiqah. Maka seluruh manfaat apapun yang kita dapatkan itu semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Itu takdir Allah. Li'annahu huwa alladhi katabahu lahu wa hadha hasalana ala an na'tamida 'ala Allah. Yang mana Allah yang menakdirkan semua itu untuk kita. Kalau kita sudah meyakini segala manfaat itu merupakan takdir Allah, maka konsekuensinya apa? Bersandarlah kepada itu. Kita tahu nih kebaikan yang kita dapatkan. Misalkan hari ini kita jualan, dapatkan hasil yang bagus. Kita misalkan panen, kita dapat hasil panen yang baik. Ya. Itu semua takdir Allah. Semua merupakan ketetapan Allah yang Allah telah takdirkan kepada kita. Maka sering saya berikan contoh begini. Ada orang mancing di kolam yang sama, pancing yang sama, umpan yang sama, waktu yang sama, duduk sampingan. Pertanyaannya, apakah hasilnya sama? Tidak. Tidak kan? Tidak. Karena Allah menakdirkan mereka berbeda-beda. Tidak sama. Semua itu kembali kepada takdir Allah. Kembali kepada ketetapan Allah. Maka manfaat yang diberikan kepada manusia, meskipun mereka sudah berupaya untuk bagaimana menyusun rencana yang matang untuk memberikan kita satu manfaat, satu kebaikan. Kalau Allah tidak menakdirkan hal tersebut, tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Semua itu tidak lepas dari takdir Allah. Semua itu tidak akan pernah lepas dari takdir Allah. Wa na'lam annal ummata la yajlibuna khairan illa biidznillah. Maka ketahuilah, ya, manusia ini tidak akan mampu memberikan kita kebaikan kecuali apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Semua kebaikan yang kita dapatkan itu semuanya takdir dari Allah Ta'ala. Ya. Apa yang kita miliki sekarang dari kebaikan itu semua takdir dari Allah. Maka berbanyaklah bersyukur kepada Allah. Karena dengan kita memperbanyak bersyukur, berarti kita mengakui diri kita ini hamba yang lemah.
Karena di balik syukur itu ada sebuah pengakuan. Kita hamba yang lemah, kita hamba yang butuh kepada Allah. Kita hamba yang selalu mengharapkan pertolongan Allah. Itulah hakikat dari syukur kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau orang tidak bersyukur, berarti dia telah mengakui dirinya itu adalah lebih baik daripada Allah Ta'ala. Berarti dia telah menganggap dirinya tidak butuh sama pertolongan Allah. Itulah yang menyebabkan Allah akan menghinakan kita, ikhwan. Maka bangun hubungan baik dengan Allah, kenali Allah, ya, selalu bergantung sama Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Dan tidak usah khawatir, ya, pertolongan Allah itu selalu dekat kepada orang-orang yang selalu bersandar dan berserah diri hanya kepadanya. Tapi ikhwan, mungkin ini bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wa jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.